Pernah nggak sih kamu dengar tentang orang yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya punya banyak duit? Mereka nggak pernah pamer atau beli barang-barang mewah, padahal sebenarnya mereka kaya. Nah, ini disebut dengan kebiasaan berpura-pura miskin atau stealth wealth. Sederhananya, mereka sengaja tampil sederhana supaya bisa kumpulin kekayaan dengan cara yang cerdas. Kenapa sih ada yang pilih cara begini? Karena dengan gak pamer kekayaan, mereka bisa hindarin banyak masalah. Mulai dari ekspektasi sosial yang bikin stres sampai ke tekanan buat beli barang-barang yang mahal. Selain itu, mereka juga bisa lebih fokus pada pertumbuhan finansial jangka panjang daripada cuma ngikutin tren konsumtif. Jadi kali ini kita bakal bahas gimana sih kebiasaan berpura-pura miskin ini bisa bantu mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara yang pintar. Yang pertama adalah kebiasaan menghindari ekspektasi sosial. Menghindari ekspektasi sosial dengan berpura-pura miskin sebenarnya adalah cara buat orang kaya biar nggak terjebak dalam tekanan atau tuntutan dari lingkungan sekitar. Jadi, orang yang punya banyak uang tapi nggak pamer cenderung nggak bakal dapat permintaan yang aneh-aneh dari teman, keluarga, atau kenalan. Misalnya, kalau mereka tahu kamu kaya, bisa aja ada yang sering pinjam uang, minta traktir, atau bahkan minta bantuan finansial terus-terusan. Dengan hidup sederhana dan gak kelihatan tajir, orang jadi lebih santai dalam bergaul. Mereka gak bakal bikin kamu merasa wajib bantu secara finansial atau memenuhi harapan mereka soal gaya hidup. Kamu juga jadi lebih bebas memilih kapan dan bagaimana mau bantu orang lain tanpa ada tekanan. Di sisi lain, orang yang berpura-pura miskin juga gak perlu pusing dengan penilaian orang lain soal gimana harus menghabiskan uang mereka. Kadang, kalau udah kelihatan kaya, lingkungan malah kasih ekspektasi buat hidup sesuai level kekayaan itu. Misalnya, orang bisa mikir kamu harus punya mobil mewah, rumah besar, atau sering liburan mahal. Dengan gak menunjukkan kekayaan, kamu bisa lebih fokus ke prioritas hidup yang lebih penting tanpa ngerasa harus ngikutin standar sosial yang gak perlu. Kebiasaan yang kedua adalah hidup hemat dan minimalis. Hidup hemat dan minimalis itu intinya nggak ngeluarin uang untuk hal-hal yang nggak perlu. Fokus ke apa aja yang benar-benar penting. Orang yang kaya tapi memilih hidup hemat biasanya lebih mikirin manfaat jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Mereka nggak gampang tergoda buat beli barang-barang yang nggak mereka butuhin atau cuma buat gaya-gayaan. Misalnya, mereka bakal mikir 2 kali sebelum beli gadget terbaru atau fashion mahal. Walaupun punya banyak uang gitu. Mereka lebih milih pakai barang yang masih bisa dipakai lama. Yang penting fungsional, nggak peduli meskipun modelnya udah ketinggalan zaman. Bukan berarti mereka pelit, tapi mereka lebih bijak dalam nentuin prioritas keuangan. Terus dalam hidup minimalis, mereka juga ngurangin barang-barang yang bikin rumah penuh atau bikin kepala pusing. Makin sedikit barang, makin simpel hidupnya. Mereka nggak merasa harus punya segala hal. Fokusnya lebih ke kualitas, bukan kuantitas. Mereka lebih milih punya sedikit barang tapi awet dan berguna dibanding punya banyak barang yang ujung-ujungnya cuma numpuk. Dengan hidup hemat dan minimalis, mereka bisa nabung atau invest lebih banyak daripada ngeluarin uang buat barang-barang yang gak penting. Mereka lebih milih naruh uang di investasi yang bikin kekayaan mereka terus tumbuh. Jadi bukan cuma soal ngirit, tapi juga soal ngebangun fondasi finansial yang kuat buat masa depan. Yang ketiga adalah fokus pada pertumbuhan kekayaan. Fokus pada pertumbuhan kekayaan itu artinya lebih milih ngembangin uang dan aset daripada ngabisin uang buat hal-hal yang cuma bikin senang sesaat. Orang yang kaya tapi punya mindset ini biasanya nggak gampang tergoda buat pamer atau belanja barang-barang mewah. Mereka lebih fokus gimana caranya uang mereka bisa terus berkembang, jadi makin banyak dari waktu ke waktu. Misalnya daripada ngabisin uang buat beli mobil mewah atau liburan super mahal setiap tahun, mereka lebih milih naruh uangnya di investasi yang bisa kasih untung jangka panjang, kayak saham, properti, atau bisnis. Mereka tahu makin banyak uang yang diinvestasikan dari sekarang, makin besar peluang buat dapetin kebebasan finansial di masa depan. Mereka juga sering banget mikirin gimana caranya ngembangin skill atau bisnis yang bisa nambah penghasilan. Fokusnya tuh bukan cuma sekedar kerja buat dapat gaji, tapi gimana bikin uang kerja buat mereka. Mereka selalu nyari peluang baru, misalnya investasi di usaha yang punya potensi besar, atau belajar tentang hal-hal yang baru yang bikin mereka lebih sukses di bidang mereka. Dengan cara ini, mereka nggak cuma sekedar ngehemat, tapi benar-benar mikirin gimana uang yang mereka punya sekarang bisa jadi lebih banyak di masa depan.
Tujuannya bukan buat gaya hidup mewah sekarang, tapi lebih ke ngebangun fondasi finansial yang kuat supaya di masa depan mereka punya kebebasan buat ngelakuin apapun tanpa khawatir soal uang. Yang keempat adalah menghindari iri atau persaingan. Menghindari iri atau persaingan itu sebenarnya strategi buat jaga ketenangan hidup. Orang yang berpura-pura nggak kaya padahal punya banyak duit biasanya sengaja biar nggak jadi pusat perhatian atau bahan omongan. Mereka tahu kalau kelihatan terlalu sukses atau kaya, bakal banyak orang yang mulai iri dan itu bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Misalnya kalau teman-teman atau tetangga tahu kamu tajir, bisa aja ada yang mulai ngebandingin hidup mereka sama kamu. Mulai muncul rasa iri, komentar-komentar nyinyir, atau bahkan ada yang ngerasa harus lebih sukses dari kamu. Jadinya hidup kamu mulai penuh drama atau persaingan gak sehat. Dengan hidup sederhana dan gak menonjolkan kekayaan, kamu bisa menghindarin itu semua. Orang gak bakal peduli soal seberapa besar gaji kamu, mobil apa yang kamu punya, atau seberapa sering kamu liburan ke luar negeri. Selain itu, dengan gak pamer kekayaan, kamu juga gak kasih orang alasan buat ngerasa mereka harus ngalahin kamu. Kadang-kadang kalau kelihatan lebih sukses, orang-orang di sekitar malah jadi pengen bersaing, entah itu di tempat kerja, bisnis, atau bahkan pergaulan sehari-hari. Tapi kalau kamu kelihatan biasa-biasa aja, mereka lebih rileks dan kamu juga bisa menjaga hubungan baik tanpa harus terjebak dalam drama persaingan atau kecemburuan. Intinya hidup lebih santai, gak perlu khawatir ada yang iri atau merasa tersaingi, dan kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang emang penting buat kamu tanpa harus mikirin penilaian dari orang lain. Yang kelima adalah membuat keputusan finansial. Membuat keputusan finansial yang bijak itu artinya setiap kali mengeluarkan uang, kamu mikir dulu panjang lebar. Orang yang kaya tapi pintar biasanya nggak asal belanja atau investasi. Mereka selalu nimbangin dulu apakah keputusan itu bakal kasih manfaat jangka panjang atau cuma bikin senang sebentar. Misalnya mereka nggak gampang tergoda buat beli barang-barang mahal hanya karena lagi diskon atau karena pengen ikut tren. Mereka lebih mikir, apakah ini benar-benar butuh? Apakah ini bakal nambah nilai buat hidup gue? Atau malah jadi pengeluaran gak penting? Jadi setiap keputusan belanja, mereka lebih terarah, gak asal-asal beli sesuatu hanya karena punya uang. Di sisi lain, soal investasi, mereka juga hati-hati. Mereka gak akan naruh uang di sembarang investasi cuma karena dengar dari orang lain kalau itu lagi naik daun. Sebelum mutusin buat investasi, mereka bakal riset dulu, belajar tentang resiko dan potensi keuntungannya. Mereka lebih milih investasi yang bisa kasih pertumbuhan stabil dalam jangka panjang daripada yang terlalu spekulatif dan beresiko tinggi. Selain itu, mereka juga punya kebiasaan nyiapin dana darurat. Jadi kalau tiba-tiba ada situasi nggak terduga, kayak biaya rumah sakit atau perbaikan rumah, mereka udah siap dan nggak perlu ngutang. Ini adalah salah satu contoh keputusan finansial bijak yang kadang diabaikan banyak orang. Tapi orang yang pintar soal uang gak akan lupa nyiapin cadangan buat kondisi darurat. Intinya, keputusan finansial yang bijak itu bukan soal gak boleh belanja atau nikmatin hidup, tapi lebih ke gimana cara ngatur uang biar gak habis buat hal-hal yang gak penting, dan selalu mikirin dampaknya di masa depan. Ini yang bikin kekayaan mereka terus tumbuh, sementara tetap bisa hidup nyaman tanpa khawatir soal keuangan. Yang keenam adalah menghindari hutang konsumtif. Menghindari hutang konsumtif itu artinya nggak ngambil hutang buat hal-hal yang nggak ngasih manfaat jangka panjang. Orang yang pintar ngatur keuangan tahu kalau hutang buat keperluan konsumtif kayak beli gadget terbaru, liburan mahal, atau barang-barang mewah cuma bikin beban finansial makin berat tanpa nambahin nilai ke aset mereka. Mereka lebih milih hidup sesuai kemampuan. Artinya kalau nggak punya cash buat beli sesuatu, mereka nggak akan maksa ambil utang. Misalnya daripada ambil cicilan buat beli mobil mewah yang harganya bakal turun tiap tahun, mereka lebih milih pakai mobil yang sesuai kebutuhan dan anggaran. Tujuannya biar mereka nggak terjebak bayar cicilan tiap bulan yang bikin keuangan jadi kenceng terus. Orang yang bijak soal uang lebih mikirin, apakah yang gue beli ini bakal bikin hidup lebih baik di masa depan, atau cuma bikin puas sesaat tapi bikin utang numpuk. Mereka cuma ngambil utang kalau emang buat hal yang nambahin nilai doang. Kalau beli rumah atau investasi bisnis yang bisa ngasih untung di kemudian hari, mereka akan ngelakuin itu. Bahkan kalau harus ngambil utang, mereka juga akan mikirin matang-matang, pastiin bunganya kecil dan gak bikin pusing di masa depan. Yang ketujuh adalah memanfaatkan diskon dan promo. Memanfaatkan diskon dan promo itu bukan berarti pelit ya, tapi lebih kecerdas dalam ngeluarin uang. Orang yang bijak soal uang gak gampang kepancing buat beli barang dengan harga penuh.
terutama kalau mereka tahu bisa dapetin barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Jadi mereka bakal sabar nunggu momen-momen tertentu kayak diskon besar, promo akhir tahun, atau sale di e-commerce. Mereka nggak terburu-buru buat beli sesuatu, bahkan untuk barang yang mereka pengen banget. Misalnya daripada beli sepatu mahal pas baru launching, mereka bakal nunggu sampai ada diskon atau promo cashback, biar tetap dapat barang yang mereka mau tapi dengan harga yang lebih masuk akal. Ini juga berlaku buat kebutuhan sehari-hari kayak belanja bulanan. Mereka bakal hunting promo, lihat mana supermarket yang ngasih harga yang lebih murah atau nyari diskon di aplikasi belanja online. Selain itu, mereka juga sering manfaatin program loyalty, poin belanja, atau kartu kredit yang ngasih cashback atau potongan harga. Jadi setiap kali mereka belanja, mereka dapat keuntungan tambahan yang bisa dipakai buat belanja berikutnya. Prinsipnya, kenapa harus bayar lebih mahal kalau bisa dapat harga yang lebih murah kan? Orang yang pintar soal diskon dan promo juga tahu batas. Mereka nggak asal beli barang cuma karena lagi diskon, tapi lebih ke fokus ke barang-barang yang emang mereka butuhin. Jadi mereka tetap mengontrol keuangan dengan baik, nggak terjebak beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu cuma karena lagi ada label diskon. Intinya mereka memanfaatkan diskon dan promo buat maksimalin uang yang mereka punya, biar bisa tetap dapat barang yang mereka mau tapi tanpa bikin kantong jebol.